Request permission to fire prior to authorized window. Sir, our test torpedo's angry. 142 degree. I'm not a religious man. Sampurasun dulur semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di channel Bires25. Kali ini kita mau bahas film apa nih bro? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur film Crooks yang dirilis pada tahun 2018. Berdasarkan kisah nyata, film ini mengisahkan tentang tragedi kecelakaan kapal selam milik Rusia. Nah, sepanjang film ini penonton akan dibuat sedih, emosi, pokoknya campur aduk lah. Apa sih yang dibikin emosi? Ini kan kejadian kecelakaan gitu ya. Ya udah, daripada penasaran, mending langsung aja lah, gaskeun narator. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak sedang berlatih menyelam. Ia ditemani oleh ayahnya yang bernama Mikhail. Mikhail ini merupakan seorang anggota Angkatan Laut Rusia bagian utara. Terlihat keluarga Mikhail sangat bahagia. Keesokan hari, Mikhail dan anggota lainnya menanyakan gajinya di pusat. Namun sayang, ternyata dari Moskow belum mengirim gaji mereka. Kebetulan salah satu teman Mikhail juga akan menikah. Ia bernama Pavel. Namun ia sedang tidak punya uang banyak. Untuk itu, Mikhail dan anggota lain berpatungan demi biaya pernikahan Pavel. Sungguh pertemanan yang sangat indah. Bahkan Mikhail menggadaikan jam tangan menggadaikan jam tangan pelautnya untuk menutupi kekurangan biaya pernikahan Pavel. Akhirnya digelarlah acara pernikahan Pavel. Tampak Pavel dan semua orang di acara itu sangat bahagia. Mereka juga menyanyikan Mars Pelaut dengan meriah. Keesokan hari, Mikhail dan yang lainnya bersiap untuk berlayar. Menyelam sih. Setelah semua siap, kapal mulai menyala dan mereka pun berangkat. After 24 hours. So far, so good. Saat sedang berlayar, komandan menjelaskan bahwa mereka semua akan mengikuti latihan gabungan. Namun di ruangan kendali, suhu rudal terus meningkat. Pavel meminta izin pada kapten untuk meluncurkan rudal itu. Namun sang kapten tidak mengizinkannya, karena mereka sebentar lagi akan sampai ke lokasi latihan. Tak lama rudal pun meledak yang mengakibatkan kapal Crooks jatuh ke dasar laut. Tidak sampai di situ, ledakan kedua terjadi dan lebih dahsyat dari yang pertama hingga menyebabkan sebagian kapal hancur. Dengan begitu, air masuk dengan sangat cepat. Mikhail dan yang lainnya segera menyelamatkan diri ke ruangan yang lebih aman. Go to compartment 9. I've got to activate convection cooling. What? Kini Mikhail berada di ruang 9 dengan beberapa sisa anggota yang masih hidup. Mikhail mencoba memukul-mukul bagian kapal untuk memberi tanda jika ada yang masih hidup. Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Komandan Russell mengetahui kecelakaan kapal Crooks. Ia segera menghubungi Angkatan Laut Rusia untuk mengkonfirmasi. Namun tidak ada jawaban dari pihak Rusia. Air semakin memenuhi ruangan 9. Mikhail dan anggota lain berusaha memperbaiki pompanya agar air bisa dikendalikan. Namun hal itu hanya bisa memperlambat, bukan mengatasi. Istri Mikhail akhirnya mengetahui kapal Crooks mengalami kecelakaan.
Ia dan anaknya segera mendatangi markas Angkatan Laut untuk mencari informasi. Namun sayang, ia tidak mendapatkan informasi sedikit pun. Meeting, so excuse me. Actually, even if I did know, I wouldn't be authorized to tell you. Di ruang 9, para anggota mulai kehabisan oksigen. Mikhail menyuruh rekannya untuk menyalakan generator oksigen. Namun generator tersebut membutuhkan cartridge, dan cartridge tersebut berada di ruang 8 yang sudah penuh dengan air. Anggota lain di kapal induk akhirnya mendengar suara ketukan dari kapal Kursk, dan kapal penyelamat pun segera diberangkatkan ke lokasi. Pihak Angkatan Laut mengadakan konferensi dengan para keluarga korban. Namun pihak Angkatan Laut bukan memberi info, melainkan hanya berpidato tentang kelautan. And in particular, the no Tapping from inside the Kursk. Information, I mean, can you tell us any? speak to that issue. Oksigen mulai menipis, untuk itu Mikhail dan salah satu rekannya yang bernama Sasha memberanikan diri berenang ke ruang 8 untuk mencari cartridge-nya. Mereka menyisir loker demi loker untuk menemukan cartridge-nya. Sasha mulai kehabisan napas hingga ia pingsan. Mikhail berusaha menariknya kembali ke ruang 9 dan mereka pun berhasil. Dan Sasha juga kembali dengan sadar. Kapal penyelamat akhirnya sampai ke lokasi. Mereka segera menurunkan skoci untuk mengevakuasi para korban. Menyadari hal itu, para kru kapal Kursk sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu sirna setelah skoci penyelamat gagal mengevakuasi mereka, dikarenakan skoci penyelamat milik Rusia yang sudah tua dan tidak terawat. Untuk menghangatkan suasana, para kru kapal Kursk mendengarkan cerita dari salah satu anggota mereka. Hal itu berhasil membuat cair suasana dan membantu para kru lebih tenang. Percobaan kedua kembali dilakukan, sama seperti yang pertama. Skoci penyelamat Rusia kembali gagal dan naik ke permukaan. Komandan Rusinski menghubungi Komandan Russell. Ia memberitahu kalau perangkat penyelamat milik negaranya sudah usang dan mustahil untuk misi penyelamatan ini. Untuk itu, Russell menawarkan bantuan untuk Rusia. Rusinski menjawab ia akan menghubungi Russell lagi jika ia memang membutuhkan. Daya baterai di kapal Kursk mulai habis. Hal itu menyebabkan pompa air mati dan air dari luar masuk semakin cepat. Salah satu kru berniat untuk keluar dan berenang ke permukaan, namun Mikhail melarangnya. Karena percuma, tekanan air di kedalaman laut sangat berbahaya. Rusinski mencoba menghubungi atasannya untuk menerima bantuan dari Inggris, namun sang atasan tidak mengizinkan hal itu. Para petinggi Angkatan Laut mengadakan konferensi dengan para keluarga korban. Namun Laksamana Petranko terkesan memberitahu info yang bertele-tele dan melebih-lebihkan. Ia mengatakan kapal Kursk masih dalam keadaan utuh dan berada sangat dalam. Namun yang masyarakat tahu, laut sekitar lokasi tidak terlalu dalam. Terjadilah kericuhan di tempat itu hingga salah satu keluarga korban yang mengamuk harus disuntik dengan obat penenang. Or you will be removed from this home. Melihat kerusuhan yang terjadi, akhirnya Rusinski menerima bantuan pihak Inggris. Misi penyelamatan kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Russell dengan mengarahkan kapal penyelamat canggih dan beberapa penyelam handal. Namun anak buah Petranko datang dan memerintahkan pihak Inggris untuk tidak mendekat ke lokasi sebelum instruksi. Komandan Russell pun langsung mematikan mesin dan menunggu instruksi. Stop the engines.
Komandan Russell akhirnya menemui Laksamana Petranko untuk menjelaskan tentang penyelamatan ini. Namun Petranko malah berburuk sangka pada pihak Inggris dan dengan sombongnya mengatakan kalau alat penyelamat Rusia masih bekerja tanpa celah. Di sini Russell masih sabar dan masih mau menunggu keputusan Rusia. Percobaan ketiga kembali dilakukan. Namun karena alat yang sudah usang, mereka kembali kehabisan baterai. Dan hal itu mengharuskan skoci penyelamat Rusia kembali naik ke permukaan. Akhirnya Rusia menerima bantuan pihak Inggris. Salah satu kru kapal Cruz kembali menyemangati temannya dengan menyiapkan sarapan. Mereka pun menikmati makan bersama. Namun sial, salah satu dari mereka menjatuhkan alat generator oksigen ke air. Hal itu menimbulkan ledakan yang lumayan keras dan membuat mereka semua tenggelam. Beruntung mereka masih bisa ke atas. Dirasa sudah tidak ada kesempatan lagi, Mikhail menyampaikan pesan terakhirnya dan mulai menyanyikan Mars Pelaut bersama semua kru untuk yang terakhir kalinya. Keesokan pagi, Skoci dan tim penyelamat Inggris mulai misi penyelamatan. Dengan peralatan yang canggih, mereka berhasil mengakses kapal Cruz dengan cepatnya. Namun apalah daya, hal itu sudah terlambat. Semua kru kapal Cruz sudah meninggal terapung di dalam air. Upacara penghormatan untuk para pahlawan pun dilaksanakan. Terlihat tatapan tajam anak Mikhail saat menatap Laksana Petranko. Kemudian Petranko menyalami anak-anak dari kru kapal yang ditinggalkan. Namun anak Mikhail dan yang lainnya tidak mau bersalaman dengan Petranko. Film ditutup dengan memperlihatkan istri dan anak Mikhail mengunjungi sebuah bukit. Kemudian datang seseorang teman Mikhail yang memberikan jam tangan pelaut pada anak Mikhail. Jam tersebut merupakan jam tangan Mikhail yang digadakan untuk biaya pernikahan Pavel. Dan film pun tamat. Waduh, sedih juga ya bro ya. Jadi ingat kejadian kemarin yang menimpa kapal selam kita tuh, KRI Nanggala. Semoga para pahlawan diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa lah ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa support kita dengan menekan tombol subscribe itu di bawah biar semangat lah ya. Dan sampai jumpa.